Aku mencoba menggerakkan jari-jari kakiku. Tidak ada respons. Aku mencoba lagi. Kali ini lebih keras. Memaksa otot-ototku untuk bereaksi. Tetap tidak ada. Panik mulai merambat dari dadaku ke tenggorokan. Ibu Kirana, tolong jangan dipaksakan dulu. Suara perawat itu lembut. Tapi aku mendengar sesuatu di baliknya. Kasihan. Aku benci nada itu. Berapa lama aku di sini? Tanyaku. Suaraku serak. Asing di telingaku sendiri. 3 minggu, Bu. Ibu koma setelah kecelakaan di tol Cipularang. 3 minggu. Kata-kata itu menggantung di udara seperti benda tajam. Aku menatap langit-langit ruangan yang retak. Cat putihnya menguning. Ini bukan rumah sakit yang biasa kami datangi. Arjuna selalu memilih yang terbaik. Ruang VIP dengan sofa kulit, televisi layar datar, jendela besar menghadap taman. Tempat ini bahkan tidak punya jendela. Di mana suamiku? Perawat itu terdiam. Tangannya yang sedang memeriksa infus mendadak berhenti. Pak Arjuna, beliau. Di mana dia? Aku ulangi. Kali ini lebih keras. Beliau sudah tidak datang lagi sejak seminggu yang lalu, Bu. Dadaku terasa ditekan beban bertonton. Seminggu. Aku terbaring di sini dengan tubuh yang tidak bisa bergerak. Dan suamiku tidak datang selama seminggu. Kenapa? Perawat itu mengalihkan pandangan ke arah pintu, seolah berharap ada yang menyelamatkannya dari percakapan ini. Saya tidak tahu, Bu. Mungkin beliau sibuk. Sibuk. Kata yang paling munafik untuk menjelaskan ketidakpedulian. Aku menutup mata, memaksa otakku mengingat. Kecelakaan. Bus. Kami naik bus eksekutif ke Yogyakarta untuk merayakan ulang tahun pernikahan ketiga kami. Arjuna yang mengusulkan naik bus, bilang dia ingin merasakan perjalanan darat seperti dulu saat kami pacaran. Aku setuju karena dia jarang romantis seperti itu. Tapi setelah itu, gelap. Tidak ada memori. Hanya kekosongan hitam sampai aku terbangun tadi. Ponselku di mana? Tanyaku tiba-tiba. Barang-barang ibu tidak ada yang sampai ke sini, Bu. Mungkin hilang saat kecelakaan. Tidak ada ponsel. Tidak ada suami. Tidak ada siapa-siapa. Aku membuka mata dan menatap tanganku sendiri. Jari-jariku bisa bergerak. Sedikit. Tapi kakiku. Aku bahkan tidak bisa merasakan selimut yang menutupinya. Dokter bilang apa tentang kakiku? Perawat itu menarik napas panjang. Tulang punggung ibu mengalami fraktur kompresi di vertebra lumbal. Sumsum tulang belakang tertekan. Dokter sudah melakukan stabilisasi, tapi kemungkinan untuk bisa berjalan lagi sangat kecil. Lumpuh. Dia tidak mengucapkan kata itu, tapi aku tahu. Aku akan lumpuh selamanya. Ruangan itu tiba-tiba terasa menyempit. Dinding-dindingnya bergerak mendekat, menghimpitku. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku tersumbat. Ibu tidak usah terlalu dipikirkan dulu. Ibu harus fokus untuk sembuh. Sembuh? Aku memotong. Kamu bilang aku tidak akan bisa jalan lagi. Masih ada terapi, Bu. Fisioterapi intensif. Mungkin operasi lanjutan kalau. Berapa biayanya? Perawat itu terdiam lagi. Ekspresinya memberitahuku segalanya sebelum dia membuka mulut. Ratusan juta, Bu. Mungkin lebih. Ratusan juta. Untuk tubuh yang sudah hancur. Untuk kehidupan yang sudah berakhir. Kenapa aku di ruang kelas 3? Tanyaku pelan. Perawat itu menggigit bibir bawahnya. Dia ragu-ragu. Matanya bergerak gelisah. Pak Arjuna, beliau hanya membayar untuk perawatan standar. Kata beliau, biaya terbatas. Jadi aku dibuang ke ruang kelas 3. Seperti pasien miskin. Seperti orang yang tidak punya siapa-siapa. Apa ada yang meninggalkan pesan untukku? Tanyaku. Suaraku hampir berbisik sekarang. Perawat itu menggeleng pelan. Tidak ada pesan. Tidak ada bunga.
Tidak ada bukti bahwa suamiku peduli apakah aku hidup atau mati. Aku menatap cincin kawin di jari manisku. Cincin emas sederhana dengan ukiran nama kami di bagian dalam. Arjuna memilihnya sendiri 3 tahun lalu. Bilang dia ingin sesuatu yang sederhana tapi bermakna. Sekarang cincin itu terasa seperti belenggu di jari yang bahkan tidak bisa aku rasakan sepenuhnya. Ada lagi yang perlu ibu tahu, kata perawat itu tiba-tiba. Suaranya bergetar. Aku menoleh menatapnya. Ada sesuatu di matanya, campuran antara simpati dan ketakutan. Apa? Wanita yang duduk di sebelah ibu saat kecelakaan. Namanya Cahya Anjani. Dia juga dirawat di rumah sakit ini, tapi di ruang VIP lantai 5. Jantungku berhenti sedetik. Pak Arjuna yang membayar perawatannya. Kata petugas administrasi, beliau memilih untuk mengalokasikan biaya perawatan intensif untuk Mbak Cahya, karena kondisinya lebih kritis. Tapi Mbak Cahya sudah keluar minggu lalu. Hanya luka ringan. Dunia berhenti berputar. Arjuna memilih dia. Wanita asing yang duduk di sebelahku dalam bus. Dia memilih menyelamatkannya dan membiarkanku membusuk di ruang kelas 3. Siapa dia? Bisikku. Perawat itu menggeleng cepat. Saya tidak tahu, Bu. Saya cuma dengar dari petugas administrasi. Tapi aku sudah tahu. Dalam lubuk hatiku yang paling gelap, aku sudah tahu. Pintu ruangan terbuka. Seorang wanita tua masuk, mertua perempuanku. Wajahnya dingin, tanpa senyum, tanpa kehangatan yang biasa dia tunjukkan saat kami makan malam bersama. Di tangannya ada amplop coklat. Dan aku tahu hidupku baru saja berakhir untuk kedua kalinya. Mertua perempuanku tidak mengucapkan salam. Dia berdiri di samping ranjangku dengan tas kulit mahal di sikunya. Menatapku seperti sedang menilai barang bekas yang tidak layak dibeli. Ibu. Suaraku parau. Arjuna mana? Dia tidak akan datang lagi. 6 kata. Diucapkan datar, tanpa emosi, seperti membaca pengumuman cuaca. Dia membuka tas itu dan mengeluarkan amplop coklat. Melemparkannya ke pangkuanku, tepat di atas selimut yang menutupi kakiku yang sudah mati. Tanda tangani itu. Tanganku bergetar saat membuka amplop. Kertas di dalamnya masih baru, masih berbau tinta printer. Di bagian atas tertulis jelas, surat permohonan cerai. Namaku sudah diketik rapi di kolom istri. Dan di bagian bawah, tanda tangan Arjuna. Tinta hitam, goresan tegas, tanpa keraguan. Ini, kapan? 4 hari lalu. Arjuna sudah mengurus semuanya lewat pengacara. Kamu tinggal tanda tangan. Nanti kuasa hukum kami yang proses ke pengadilan. Aku menatap tanda tangan itu. Sama seperti tanda tangan di surat nikah kami 3 tahun lalu. Sama seperti yang dia goreskan di kartu ucapan ulang tahun terakhirku. Tapi kali ini, dia menggoreskannya untuk mengakhiri segalanya. Kenapa? Bisikku. Mertua perempuanku mendengus. Suara kecil yang penuh penghinaan. Kamu tanya kenapa? Lihat dirimu. Kirana. Lumpuh. Tidak berguna. Arjuna masih muda. Masih punya masa depan. Dia tidak bisa menghabiskan hidupnya merawat orang yang bahkan tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Setiap kata menusuk seperti pecahan kaca. Tapi aku istrinya. Istrinya yang sudah jadi beban. Dia memotong cepat. Arjuna sudah bertemu Cahya. Wanita baik-baik, sehat, bisa memberinya keturunan. Tidak seperti kamu yang sekarang cuma bisa berbaring seperti mayat hidup. Cahya. Nama yang disebutkan perawat tadi. Wanita yang duduk di sebelahku dalam bus. Wanita yang Arjuna pilih untuk diselamatkan. Mereka sudah bersama. Arjuna berencana menikah dengannya bulan depan. Makanya surat ini harus selesai cepat. Bulan depan. 1 bulan lagi suamiku akan menikahi wanita lain. Sementara aku masih terbaring di sini dengan tubuh yang remuk. Aku menatap surat itu lagi. Angka-angka tercetak di bagian pembagian harta. Nihil.
Tidak ada rumah, tidak ada mobil, tidak ada tabungan. Semua atas nama Arjuna. Semua akan tetap menjadi miliknya. Aku tidak punya apa-apa, gumamku. Memang seharusnya begitu. Kamu masuk ke keluarga ini tanpa apa-apa. Kamu keluar juga tanpa apa-apa. Mertua perempuanku mengulurkan pulpen. Tanda tangani sekarang. Biar semua cepat selesai. Aku menatap pulpen itu. Benda kecil berwarna hitam yang akan mengakhiri 3 tahun pernikahanku dengan satu goresan. Kalau aku tidak mau. Dia tersenyum. Senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Kamu akan menandatanganinya juga pada akhirnya. Mau sekarang atau nanti, hasilnya sama. Tapi kalau kamu tanda tangan sekarang, setidaknya Arjuna masih mau menanggung biaya rumah sakit sampai akhir bulan. Kalau tidak, dia mengangkat bahu. Kamu akan dikeluarkan besok. Tagihan sudah menumpuk. Aku tertawa. Suara aneh yang keluar dari tenggorokanku, campuran antara getir dan putus asa. Jadi ini tentang uang. Ini tentang kenyataan. Arjuna tidak bisa membiayai perawatan seumur hidup untuk orang yang tidak akan sembuh. Cahya butuh biaya untuk pemulihan, untuk persiapan pernikahan, untuk masa depan mereka. Kamu hanya akan menghabiskan uang tanpa hasil. Tanganku meraih pulpen itu. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku sudah tidak punya pilihan lain. Aku mencoret namaku di bagian bawah surat. Goresan gemetar. Hampir tidak terbaca. Tapi cukup sah. Mertua perempuanku langsung merebut kertas itu dari tanganku, melipatnya cepat dan memasukkannya kembali ke dalam tas. Bagus. Sekarang ini. Dia mengulurkan tangannya ke arahku, telapak terbuka, menunggu. Apa? Cincin kawinmu. Itu milik keluarga Wibisono. Cincin warisan dari almarhum mertua laki-lakimu. Kamu tidak berhak memakainya lagi. Aku menatap cincin di jari manisku. Cincin emas dengan ukiran halus yang Arjuna katakan sudah turun-temurun di keluarganya. Satu-satunya benda berharga yang tersisa padaku. Tapi Arjuna yang memberikannya padaku. Dan sekarang dia mengambilnya kembali. Lepas. Aku mencoba melepas cincin itu. Tapi jari-jariku kaku. Bengkak setelah berminggu-minggu tidak bergerak. Cincin itu tersangkut di buku-buku jari. Cepat. Nada suaranya tajam sekarang. Tidak bisa. Jarinya bengkak. Mertua perempuanku mendesis kesal. Dia meraih tanganku kasar. Mencengkeram pergelangan. Menarik cincin itu dengan paksa. Kulitku tersayat. Berdarah. Aku meringis menahan sakit. Cincin itu terlepas. Dia mengambilnya dan memasukkannya ke dalam saku jasnya. Barang-barangmu yang lain sudah kami ambil dari rumah. Baju, sepatu, kosmetik, semuanya akan kami sumbangkan. Kamu tidak akan butuh itu lagi. Dia berbalik, berjalan menuju pintu. Tunggu, panggilku. Aku mau kemana setelah ini? Dia berhenti. Tapi tidak menoleh. Itu bukan urusan keluarga Wibisono lagi. Kamu punya saudara, kan? Hubungi mereka. Orang tuaku sudah meninggal. Aku tidak punya siapa-siapa. Keheningan sebentar. Lalu dia membuka pintu. Harusnya kamu pikirkan itu sebelum jadi beban. Pintu tertutup. Suara sepatunya menjauh di koridor. Aku terbaring sendirian di ruangan sempit itu. Tanganku masih berdarah di tempat cincin itu dicabut paksa. Jari-jari yang bahkan tidak bisa aku rasakan sepenuhnya. Tidak ada suami. Tidak ada keluarga. Tidak ada rumah. Aku menatap tangan kiriku yang kosong. Bekas cincin masih terlihat jelas. Lingkaran pucat di kulit yang lebih gelap. 3 tahun menikah. Habis dalam satu tanda tangan. Pintu terbuka lagi. Perawat yang tadi masuk dengan nampan obat. Dia melihat tanganku yang berdarah dan langsung mengambil kain kasa. Ibu kenapa? Siapa yang? Tidak apa-apa. Potongku cepat.
Dia membersihkan lukaku dalam diam. Tangannya lembut. Hati-hati. Lebih lembut dari siapapun yang pernah menyentuhku sejak aku bangun. Ibu punya keluarga lain yang bisa dihubungi? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Teman? Siapa saja? Aku menutup mata. Semua teman-temanku adalah teman Arjuna. Lingkaran sosial kami adalah lingkaran keluarga Wibisono. Aku meninggalkan teman-teman lamaku setelah menikah. Bilang aku sudah punya kehidupan baru. Sekarang kehidupan baru itu sudah menghancurkanku dan membuangku seperti sampah. Tidak ada, bisikku. Perawat itu menyelesaikan perban di tanganku. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Maaf, Bu. Tapi, bagian administrasi sudah mengirim surat. Kalau tagihan tidak dilunasi dalam 3 hari, Ibu harus keluar dari rumah sakit. 3 hari. Waktu yang tersisa untuk hidup yang sudah hancur total. Berapa tagihannya? 23 juta, Bu. Uang yang tidak aku punya. Uang yang tidak akan pernah aku punya. Perawat itu pergi dengan langkah berat. Meninggalkanku sendirian lagi. Aku menatap langit-langit retak di atas ranjang. Mencoba menggerakkan kakiku sekali lagi. Berharap ada keajaiban. Berharap ini semua mimpi buruk. Tidak ada yang bergerak. Dan untuk pertama kalinya sejak bangun dari koma, aku menangis. Tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya air mata yang mengalir deras membasahi bantal kusam di bawah kepalaku. Hari kedua setelah mertua perempuanku pergi, seorang laki-laki masuk ke ruanganku dengan kantong plastik penuh buah-buahan. Aku tidak mengenalinya sampai dia tersenyum. Kirana. Suaranya membangunkan sesuatu dalam ingatanku. Suara yang pernah tertawa bersamaku 10 tahun lalu di warung kopi kampus. Bagaskara. Sepupuku dari pihak ibu. Bagas. Namanya terasa asing di lidahku setelah bertahun-tahun tidak pernah kami bicara. Aku lihat beritamu di media sosial. Kecelakaan bus Cipularang. 23 korban luka berat. Dia meletakkan buah-buahan itu di meja kecil samping ranjang. Kenapa tidak hubungi aku? Ponselku hilang. Dan aku pikir kamu sudah tidak peduli. Terakhir kali kami bicara adalah 7 tahun lalu, sehari setelah aku menolak lamarannya. Aku masih ingat wajahnya saat itu, bagaimana dia mencoba tersenyum meski matanya kosong. Kamu pikir aku bisa tidak peduli? Dia menarik kursi dan duduk. Kamu keluargaku. Kirana. Keluarga. Kata yang sudah tidak ada artinya bagiku sejak kemarin. Arjuna mana? Tanyanya sambil melirik sekeliling ruangan kosong. Aku tidak menjawab. Hanya menatap tanganku yang masih terbebat perban di tempat cincin dicabut paksa. Bagaskara diam sebentar. Lalu dia mengerti. Dia pergi. Aku mengangguk pelan. Brengsek. Dia mengumpat, kata kasar yang tidak pernah keluar dari mulutnya dulu. Kapan? 4 hari setelah kecelakaan. Dia sudah punya wanita lain. Rahang Bagaskara mengeras. Tangannya mengepal di atas paha. Dia meninggalkanmu dalam kondisi seperti ini. Dia bilang aku beban. Keluarganya juga. Mereka sudah mengambil semuanya. Rumah, mobil, bahkan cincin kawin. Bagaskara berdiri tiba-tiba. Kursi berderit keras. Aku akan cari dia. Jangan. Suaraku lebih keras dari yang aku maksud. Sudah selesai. Aku sudah tanda tangan surat cerai. Dia menatapku lama. Napasnya berat. Tangan masih mengepal. Berapa tagihan rumah sakit? Pertanyaan itu membuatku terkejut. Kenapa kamu? Berapa? 23 juta. Tapi Bagas, kamu tidak perlu. Aku akan bayar sekarang. Dia berbalik menuju pintu. Bagas, tunggu. Panggilku. Uang sebanyak itu, kamu punya. Dia berhenti. Menoleh. Aku bukan sopir angkot lagi. Kirana. Aku punya usaha rental mobil sekarang. 30 unit.
Omzet lumayan. Kata-katanya menohokku seperti tamparan. Sopir angkot. Aku ingat persis. 7 tahun lalu aku menolak lamarannya karena alasan itu. Bilang aku tidak bisa membayangkan masa depan dengan sopir angkot. Bilang aku butuh stabilitas. Butuh jaminan. Dan aku memilih Arjuna yang mapan. Yang sekarang membuangku seperti sampah. Bagaskara kembali 10 menit kemudian dengan kwitansi pembayaran. 23 juta lunas. Dia meletakkannya di meja tanpa sepatah kata. Kenapa kamu melakukan ini? Bisikku. Karena tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Jawaban sederhana. Tapi menghancurkan semua pertahananku. Bagas, aku tidak tahu kapan bisa mengembalikannya. Aku tidak minta kamu kembalikan. Dia duduk lagi. Kali ini lebih dekat. Yang aku minta cuma satu. Kamu harus sembuh. Dokter bilang aku tidak akan bisa jalan lagi. Dokter di sini bilang begitu. Tapi aku sudah bicara dengan dokter spesialis rehabilitasi di Klinik Harapan Sehat. Mereka punya program fisioterapi intensif. Masih ada kemungkinan. Kecil. Tapi ada. Harapan. Kata yang sudah lama tidak aku rasakan. Biayanya pasti mahal. Biar aku yang urus. Besok aku pindahkan kamu ke sana. Aku menatapnya. Wajah yang dulu aku tolak karena tidak cukup baik untukku. Wajah yang sekarang menjadi satu-satunya cahaya dalam kegelapan hidupku. Kenapa kamu mau repot-repot begini? Setelah apa yang aku lakukan padamu dulu. Bagaskara tersenyum. Senyum tipis yang menyembunyikan luka lama. Karena aku belum pernah berhenti peduli. Bahkan setelah kamu menikah dengan dia. Kata-kata itu menggantung di antara kami. Pengakuan yang datang terlambat 7 tahun. Keesokan paginya, ambulans sudah menunggu. Bagaskara mengurus semua administrasi. Mengepak barang-barangku yang hanya sebuah tas kecil berisi baju seadanya dari perawat yang kasihan. Klinik Harapan Sehat berbeda total. Ruangan terang dengan jendela besar. Peralatan medis modern. Perawat yang tersenyum tulus. Ini kamarmu, kata Bagaskara sambil mendorong kursi rodaku masuk. Pemandangan bagus, kan? Dari jendela terlihat taman dengan pohon flamboyan besar. Burung-burung beterbangan di antara dahan. Bagas, ini terlalu. Kamu pantas dapat yang terbaik. Harusnya dari dulu. Dokter rehabilitasi datang sore itu. Perempuan muda bernama Dr. Salma. Dia memeriksa kondisiku dengan teliti, mengetes refleks, sensitivitas kulit, kekuatan otot. Masih ada respons di beberapa area, katanya sambil menulis di clipboard. Dengan fisioterapi intensif 6 bulan, ada kemungkinan ibu bisa mendapat kembali sebagian fungsi motorik. Tidak sempurna, tapi cukup untuk aktivitas dasar. 6 bulan. Waktu yang panjang. Tapi setidaknya ada waktu, ada kesempatan. Bagaskara hadir di setiap sesi terapi. Pagi hari jam 6, dia sudah ada. Membantu perawat memindahkanku ke ruang fisioterapi, memegang tanganku saat latihan menyakitkan, menyeka keringatku saat aku hampir menyerah. Coba lagi, katanya setiap kali aku ingin berhenti. 1 kali lagi. Minggu pertama hanya rasa sakit tanpa hasil. Minggu kedua sama. Aku mulai kehilangan harapan lagi. Tapi Bagaskara tidak pernah menyerah. Dia tidur di kursi lipat di ruanganku, menolak pulang meski aku suruh berkali-kali. Usahamu butuh perhatian, kataku suatu malam. Kamu tidak bisa terus di sini. Aku punya manajer yang bisa urus semuanya. Prioritasku sekarang cuma satu. Kamu. Minggu ketiga. Keajaiban kecil terjadi. Jari-jari kakiku bergerak. Hanya sedikit. Kedutan kecil yang hampir tidak terlihat. Tapi bergerak. Aku menatap jari-jariku dengan napas tertahan. Bagas, lihat. Dia berlutut di samping ranjang. Memegang kakiku dengan hati-hati. Coba lagi. Pelan-pelan. Aku memusatkan seluruh konsentrasi. Jari kelingkingku bergerak lagi.
Lebih jelas kali ini. Air mata mengalir di pipiku. Tapi kali ini bukan air mata putus asa. Bagaskara memelukku. Pelukan erat yang menyalurkan semua kelegaan, semua harapan, semua hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Kamu luar biasa, bisiknya. Kamu akan sembuh. Aku janji akan ada di sini sampai kamu bisa berjalan lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku percaya pada janji seseorang. Malam itu, setelah Bagaskara tertidur di kursi lipat dengan jaket menutupi tubuhnya, aku menatap panjang pada wajahnya. Wajah yang 7 tahun lalu aku anggap tidak cukup baik. Wajah yang sekarang menjadi satu-satunya alasan aku masih percaya pada kebaikan manusia. Dan di sudut pikiranku yang paling gelap, sebuah pertanyaan mulai muncul. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kecelakaan itu? Kenapa Arjuna dan Cahya selamat tanpa cedera serius? Sementara aku hancur begini? Tapi pertanyaan itu harus menunggu. Sekarang, aku harus fokus untuk bertahan hidup. 6 bulan kemudian, aku sudah bisa berjalan dengan walker. Langkah pelan, gemetar, tapi langkah nyata. Bagaskara masuk ke ruanganku pagi itu dengan wajah tegang yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada yang perlu kamu tahu, katanya sambil menutup pintu. Di tangannya ada flash disk kecil. Perutku langsung menegang. Nada suaranya salah. Apa itu? Rekaman CCTV dari dalam bus. Aku dapat ini dari petugas kepolisian yang menangani kasus kecelakaan. Dia memasukkan flash disk itu ke laptop dan memutar video. Layar menampilkan interior bus, kursi-kursi penumpang, lorong sempit, jam digital di dashboard menunjukkan pukul 14.37. Aku melihat diriku sendiri di kursi nomor 12A, dekat jendela. Arjuna duduk di sebelahku, membaca koran. Dan di kursi 13A, tepat di belakang kami, Cahya Anjani. Wanita muda berambut panjang dengan sweater krem. Kenapa dia duduk di belakang kita? Bisikku. Bagaskara tidak menjawab. Hanya menatap layar dengan rahang mengeras. Video terus berjalan. Arjuna berdiri, berjalan ke belakang, ke arah Cahya. Mereka berbicara. Aku tidak bisa dengar kata-katanya. Tapi bahasa tubuh mereka terlalu akrab. Arjuna menyentuh bahu Cahya. Cahya tersenyum. Senyum yang terlalu manis untuk orang asing. Lalu Arjuna kembali ke kursi di sebelahku. Dia mengecup keningku. Ciuman yang di memori aku ingat sebagai kasih sayang. Tapi sekarang, menonton dari luar, aku melihat yang lain. Dia mengecup sambil melirik jam di dashboard. Seperti menghitung waktu. Maju ke menit pukul 14.52. Kata Bagaskara dengan suara serak. Video melompat. Bus sudah melaju kencang di tol. Penumpang mulai gelisah. Sepertinya sopir mengemudi tidak stabil. Arjuna berdiri lagi. Kali ini dia berjalan ke depan. Berbicara dengan sopir. Ekspresi sopir berubah. Dari tenang menjadi panik. Apa yang dia bilang ke sopir? Tanyaku. Entah. Tapi 20 detik setelah itu, bus mulai oleng. Video menunjukkan detik-detik mengerikan. Bus bergetar keras. Penumpang berteriak. Sopir mencoba mengendalikan kemudi tapi gagal. Seolah rem tidak berfungsi. Arjuna berlari kembali. Tapi bukan ke arahku. Dia berlari ke Cahya. Memeluknya, melindungi tubuhnya dengan tubuhnya sendiri. Sementara aku masih duduk sendirian di kursi 12A. Bingung, memanggil namanya. Arjuna. Suaraku di video itu memilukan. Tapi dia tidak menoleh. Bus menabrak pembatas jalan. Benturan pertama. Kursi 12A, kursiku, terlempar ke depan, menghantam sandaran kursi di depannya dengan keras. Kepalaku membentur besi. Tubuhku terpelintir dalam sudut yang salah. Sementara Cahya, terlindungi dalam pelukan Arjuna, hanya terpental ringan. Video berhenti. Layar hitam. Aku tidak bergerak. Tidak bernapas. Hanya menatap layar kosong itu dengan seluruh tubuh gemetar. Dia sengaja meninggalkanku.
bisikku akhirnya. Bukan hanya meninggalkan. Bagaskara menutup laptop dengan gerakan kasar. Dia memilih. Dia punya waktu untuk berlari ke kursimu, tapi dia memilih melindungi Cahya. Gelas di tanganku, gelas air yang belum sempat kuminum, tiba-tiba melayang. Aku melemparkannya ke dinding. Pecah berantakan. Serpihan kaca berhamburan. Brengsek, teriakku. Suara yang keluar tidak seperti suaraku. Suara binatang terluka. Dia membiarkanku mati. Bagaskara memelukku sebelum aku sempat melempar barang lain. Tanganku menggapai-gapai, mencoba meraih apapun untuk dihancurkan. Tapi dia menahanku erat. Kirana, tenang. Jangan suruh aku tenang. Aku menggigit bahunya, gigitan keras yang pasti menyakitkan. Tapi dia tidak melepaskan. Dia mengatur semuanya. Dia tahu bus itu akan kecelakaan. Belum tentu dia tahu. Dia tahu. Air mata mengalir deras. Dia bicara dengan sopir. Dia mengecek jam. Lalu dia melindungi wanita itu dan membiarkan aku. Kata-kata tersangkut di tenggorokan. Aku muntah. Semua isi perutku keluar di lantai, di baju Bagaskara, di mana-mana. Bagaskara tidak peduli. Dia hanya memegang rambutku, menopang tubuhku yang ambruk. Keluarkan semua, bisiknya. Keluarkan. Aku menangis sampai tidak ada lagi air mata. Sampai tubuhku hanya bergetar kosong. Perawat datang membersihkan muntahan. Mengganti bajuku. Tapi aku tidak sadar. Tidak peduli. Ketika akhirnya aku bisa bicara lagi, suaraku serak total. Sejak kapan kamu tahu? Bagaskara terdiam lama. 3 bulan lalu. Aku menyewa detektif swasta untuk menyelidiki kecelakaan itu. Ada yang tidak masuk akal. Kenapa hanya kamu yang luka parah sementara Arjuna dan Cahya hampir tidak tergores? Kenapa baru sekarang kamu tunjukkan ini padaku? Karena 3 bulan lalu kamu baru mulai bisa berjalan. Aku takut berita ini akan menghancurkan perkembanganmu. Dia menatapku. Tapi kamu berhak tahu kebenarannya. Aku menatap tanganku. Tangan yang sudah mulai menguat setelah 6 bulan terapi. Tangan yang masih ingat bagaimana rasanya memakai cincin kawin yang dicabut paksa. Ada lagi yang kamu sembunyikan. Bagaskara menghela napas panjang. Dia membuka laptop lagi, membuka folder lain. Perusahaan tempat Arjuna bekerja, PT Nusantara Propertindo, sedang dalam investigasi korupsi besar-besaran. Arjuna adalah salah satu manajer yang terlibat penyelewengan dana proyek. Dia menunjukkan artikel berita online. Foto Arjuna ada di sana, bersama direktur dan manajer lain. Headline-nya, dugaan korupsi 45 miliar. 7 petinggi perusahaan properti jadi tersangka. Arjuna terancam penjara. Dia butuh pelarian, secara hukum dan finansial. Bagaskara membuka dokumen lain. Akta pernikahan. Arjuna Wibisono dan Cahya Anjani Setiawan. Tanggal, 2 minggu setelah kecelakaan. Cahya Anjani adalah anak tunggal Hendrik Setiawan, pemilik PT Mitra Bangun Sejahtera, kompetitor terbesar Nusantara Propertindo. Dengan menikahi Cahya, Arjuna dapat perlindungan hukum dan finansial. Keluarga Setiawan punya pengacara terbaik dan koneksi ke pejabat tinggi. Aku menatap foto pernikahan mereka. Arjuna tersenyum lebar dalam jas putih. Cahya cantik dalam gaun pengantin. Seperti pasangan sempurna. Seperti kebohongan sempurna. Jadi, aku cuma penghalang, bisikku. Istri yang merepotkan rencana pelariannya. Sepertinya begitu. Pikiran-pikiran berputar cepat di kepalaku. Perjalanan mudik itu, Arjuna yang mengusulkan naik bus padahal kami biasanya pakai mobil. Dia bilang ingin kenang-kenangan romantis. Tapi sekarang, dia mengatur kecelakaan itu, kataku pelan. Dia ingin aku mati. Atau setidaknya cukup rusak sehingga dia punya alasan untuk meninggalkanmu tanpa terlihat seperti bajingan total.
Kata-kata Bagaskara menohok. Tapi benar. Suami yang meninggalkan istri sehat terlihat kejam. Tapi suami yang terpaksa meninggalkan istri lumpuh karena tidak sanggup secara finansial? Orang akan simpati. Arjuna merencanakan segalanya. Aku bangkit dari kursi, masih gemetar, tapi berdiri. Walkerku ada di samping. Aku mengambilnya dan berjalan ke jendela. Di luar, taman terlihat tenang. Burung-burung berkicau. Dunia terus berputar seperti tidak ada yang terjadi. Tapi duniaku sudah berubah total. Aku mau balas, kataku tanpa menoleh. Aku mau dia rasakan apa yang aku rasakan. Bagaskara berdiri di belakangku. Kamu yakin? Jalan ini tidak akan mudah. Dia mengambil segalanya dariku. Coba, hidupku. Masa depanku. Aku berbalik menatapnya. Sekarang giliranku mengambil semuanya darinya. Mata Bagaskara berkilat, bukan dengan simpati, tapi dengan sesuatu yang lebih gelap. Eka, kalau begitu, katanya pelan, aku punya beberapa kontak yang bisa membantu. Tapi kamu harus siap. Ini akan mengubahmu. Balas dendam tidak pernah meninggalkan orang tetap sama. Aku menatap refleksiku di jendela. Wanita kurus dengan mata cekung dan bekas luka di dahi. Wanita yang sudah mati dan bangkit lagi. Aku sudah berubah sejak dia mendorongku ke arah benturan itu, kataku. Sekarang waktunya dia yang merasakan benturan. Dan untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, aku tersenyum. Senyum tanpa kehangatan. Senyum seseorang yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk hilang. Bagaskara datang keesokan harinya dengan tas ransel hitam besar. Dia membukanya di atas meja, mengeluarkan ponsel Android lama dengan layar retak. Ini ponsel Arjuna, yang dia tinggalkan di rumah kalian saat pindah. Jantungku berdegup keras. Bagaimana kamu? Aku datang ke rumah kalian sebelum keluarga Wibisono mengosongkannya. Sempat ambil beberapa barang, termasuk ini. Dia menyalakan ponsel. Passwordnya tanggal lahir Arjuna. Dia tidak pernah ganti. Layar terbuka. Folder pesan penuh. Ratusan chat dari nomor tanpa nama. Bagaskara membuka satu thread. Chat pertama dari setahun lalu. Ketemu jam 8 di hotel biasa? Aku kangen. Balasan Arjuna. Kirana ada acara pengajian. Aku bisa sampai jam 11. Aku menggenggam walkerku sampai buku jari memutih. Pengajian itu, aku ingat. Aku pulang jam 10 malam karena hujan deras. Arjuna sudah tidur. Bilang dia capek. Bagaskara scroll lebih jauh. Chat 2 bulan sebelum kecelakaan. Ayahku setuju. Asal kamu cerai dulu, kita bisa nikah bulan depan. Kirana tidak akan mau cerai begitu saja. Dia akan minta harta. Kalau begitu cari cara lain. Ayah bilang perusahaanmu dalam masalah. Waktu tidak banyak. Aku sedang atur sesuatu. Percaya sama aku. Aku berhenti bernapas. Atur sesuatu. 3 minggu sebelum kecelakaan bus. Lanjut scroll, kataku dengan suara menggigil. Chat seminggu sebelum kecelakaan. Tiket bus sudah dibeli. Kamu duduk di 13A. Aku dan Kirana di 12A. Kenapa harus bus? Kenapa tidak mobil saja? Bus lebih tidak terduga. Kalau ada apa-apa, terlihat seperti nasib buruk. Bagaskara menutup ponsel dengan cepat. Tapi sudah terlambat. Aku sudah membaca semuanya. Dia merencanakan pembunuhanku. Bisikku. Bukan pertanyaan. Fakta. Belum tentu pembunuhan. Mungkin dia cuma. Dia merencanakan kecelakaan itu. Suaraku memecah keheningan. Dia bilang, tidak terduga. Dia tahu bus itu akan kecelakaan. Bagaskara menarik napas panjang. Aku sudah hubungi detektif untuk cek riwayat bus itu. Ternyata sopirnya punya catatan pelanggaran. 5 kali tilang setahun terakhir. Pernah tertangkap mabuk.
Bus itu sendiri sudah tua. Rem sering bermasalah. Arjuna mencari bus paling berbahaya dan memasukkan aku ke dalamnya. Sepertinya begitu. Aku merebut ponsel dari tangan Bagaskara. Screenshot semua chat. Ratusan bukti pengkhianatan tersimpan dalam folder. Apalagi yang kamu punya? Tanyaku. Bagaskara mengeluarkan amplop coklat tebal. Dokumen dari rekan kerja Arjuna yang mau jadi saksi. Namanya Dimas Prasetyo. Akuntan junior di perusahaan. Dia punya bukti transfer mencurigakan yang Arjuna lakukan. Aku membuka amplop. Printout rekening bank, email internal, memo pengeluaran palsu. Semuanya atas nama Arjuna Wibisono. Dimas kenapa mau bantu? Karena dia juga jadi korban. Arjuna menyuruhnya memalsukan laporan, lalu menyalahkannya saat investigasi dimulai. Dimas hampir kehilangan pekerjaan. Sekarang dia mau balas. Sempurna. Saksi dengan dendam pribadi selalu paling kooperatif. Kita bawa ini ke polisi, kataku sambil berdiri. Kakiku masih gemetar, tapi tekad lebih kuat dari rasa sakit. Kantor polisi berbau desinfektan dan keringat. Penyidik yang menerima laporan kami, Bribka Hendra, awalnya skeptis. Tapi begitu Bagaskara menaruh semua bukti di mejanya, ekspresinya berubah. Ini serius, gumamnya sambil membaca chat. Percobaan pembunuhan berencana. Korupsi korporat. Ibu yakin mau melanjutkan? Suami ibu bisa penjara puluhan tahun. Dia bukan suamiku lagi, jawabku dingin. Dan ya, saya sangat yakin. Hendra menelepon atasannya. 10 menit kemudian, Kapolsek datang, pria paruh-baya dengan wajah tegas. Kami akan proses ini sebagai kasus prioritas, katanya setelah memeriksa bukti. Tapi ibu harus siap, media akan memberitakan. Ini akan jadi konsumsi publik. Biarkan, kataku. Biar semua orang tahu siapa sebenarnya Arjuna Wibisono. 3 hari kemudian, Arjuna ditangkap saat sarapan di restoran mewah bersama Cahya. Video penangkapannya viral. Dia berteriak, mencoba lari, akhirnya diborgol di depan puluhan pengunjung restoran. Berita menyebar seperti api. Manajer perusahaan properti ditangkap, tuduhan korupsi dan percobaan pembunuhan istri. Foto Arjuna terpampang di semua portal berita. Begitu juga fotoku, foto lama saat masih sehat, dan foto baru dengan Walker. Komentar netizen membanjiri setiap artikel. Brengsek banget ninggalin istri yang lumpuh. Ternyata nikah sama selingkuhan terus istrinya sengaja dibuat celaka. Laknat. Keluarga Wibisono kemana? Kok diam aja? Aku membaca semuanya dari ponsel pinjaman Bagaskara. Setiap komentar seperti balm di luka lama. Seminggu setelah penangkapan, Cahya mengajukan pembatalan pernikahan. Alasan resmi, penipuan dan itikat buruk. Dia menghilang dari media sosial. Rumahnya dijual cepat. Keluarga Setiawan mengeluarkan pernyataan resmi. Kami tidak tahu latar belakang tersangka. Cahya adalah korban manipulasi. Pembohong. Tapi aku tidak peduli. Yang penting Cahya merasakan dibuang seperti aku dulu. Mertua perempuanku, wanita yang mencabut cincin kawin dari jariku, diwawancara reporter di depan rumahnya. Kami tidak tahu Arjuna melakukan hal seperti itu, katanya dengan wajah pucat. Kirana adalah anak baik. Kami salah menilai situasinya. Terlambat. Internet tidak memaafkan. Akun media sosial keluarga Wibisono dibanjiri komentar hujatan. Toko milik adik ipar Arjuna tutup karena boikot massal. Rumah mertua perempuanku dicoret-coret dengan cat. Keluarga kejam. Aku menonton semuanya dari layar ponsel. Tidak ada kepuasan besar. Hanya ketenangan dingin yang menyebar di dada. Bagaskara duduk di sampingku. Diam. Dia tahu aku butuh ruang untuk memproses semua ini. Sidang pertama minggu depan, kataku akhirnya. Kamu akan hadir. Tentu saja. Aku menatapnya. Aku mau Arjuna lihat aku berdiri di ruang sidang,
bukan lagi wanita lumpuh yang dia tinggalkan. Aku mau dia tahu dia gagal menghancurkanku. Bagaskara tersenyum tipis. Jaksa penuntut umum bilang dengan bukti sebanyak ini, Arjuna bisa dapat 15 tahun penjara. 15 tahun. Angka yang terasa terlalu singkat untuk semua yang dia lakukan. Tapi cukup untuk menghancurkan seluruh hidupnya. Malam itu, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku angkat. Kirana. Suara Arjuna. Serak. Putus asa. Kumohon, cabut laporanmu. Aku akan ganti rugi apapun yang kamu mau. Aku tutup telepon sebelum dia selesai bicara. Lalu blokir nomornya. Tidak ada negosiasi. Tidak ada ampun. Esok paginya, pengacara menelepon. Pihak tersangka menawarkan perdamaian di luar pengadilan. Mereka siap bayar kompensasi 500 juta rupiah. Tolak, jawabku tanpa ragu. Ini bukan soal uang. Ini soal keadilan. Ibu yakin? Dengan uang sebanyak itu, ibu bisa. Saya bilang tolak. Aku menutup telepon. Menatap Walker di samping tempat tidur. Alat yang mengingatkan setiap hari apa yang Arjuna ambil dariku. Tidak ada uang di dunia yang bisa membeli kembali kemampuanku untuk berlari, untuk menari, untuk hidup normal. Tapi aku bisa mengambil kemampuannya untuk hidup bebas. Dan itu cukup. Bagaskara masuk dengan koran pagi. Headline depan, istri korban pembunuhan berencana tolak damai 500 juta. Saya ingin keadilan, bukan uang. Aku tersenyum membaca judul itu. Permainan baru saja dimulai. Dan kali ini, aku yang memegang kendali. Setahun setelah sidang terakhir, aku berdiri di depan cermin panjang warung kopi kami, Kirana S Corner, dengan Walker di tangan kanan. Refleksiku berbeda total. Rambut dipotong pendek, tubuh lebih berotot dari latihan fisioterapi intensif, mata tidak lagi kosong. Bagaskara masuk dari dapur membawa nampan kopi. Pesanan meja 7 sudah siap, katanya sambil tersenyum. Mereka minta tanda tangan di bukumu. Betul. Bangkit dari reruntuhan, memoir tentang kecelakaan, pengkhianatan, dan pemulihan. Diterbitkan 3 bulan lalu, sudah cetak ulang 4 kali. Aku berjalan ke meja 7, langkah pelan tapi stabil. Seorang wanita muda duduk di sana dengan gips di kaki kiri. Mbak Kirana, katanya dengan mata berkaca-kaca. Cerita Mbak yang buat saya mau terapi lagi. Saya kecelakaan motor 6 bulan lalu. Dokter bilang saya tidak akan bisa jalan. Tapi setelah baca buku Mbak. Dia berdiri, dengan tongkat, gemetar, tapi berdiri. Aku memeluknya. Kamu luar biasa. Ini yang terjadi hampir setiap hari. Orang-orang datang, korban kecelakaan, penyintas kekerasan, siapa saja yang pernah patah dan mencoba bangkit. Kami tidak hanya jual kopi. Kami jual harapan. Warung ini ide Bagaskara. Dia yang sewa tempat, renovasi, urus izin. Aku yang rancang konsep, setengah kafe, setengah ruang terapi komunitas. Setiap Sabtu kami adakan sesi sharing gratis. Setiap pembelian kopi, 10% masuk dana untuk operasi korban kecelakaan yang tidak mampu. Dalam setahun, kami sudah bantu 12 orang dapat operasi tulang belakang. Malam itu, setelah warung tutup, Bagaskara dan aku duduk di teras belakang. Langit Jakarta jarang cerah. Tapi malam ini bintang terlihat. Kamu bahagia? Tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya. Wajah yang sudah aku lihat setiap hari selama setahun terakhir. Wajah yang tidak pernah sekalipun mengeluh. Tidak pernah menuntut apapun lebih dari persahabatan. Aku tidak tahu lagi apa itu bahagia. Jawabku jujur. Tapi aku tenang. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku bangun pagi tanpa rasa marah. Itu sudah lebih dari cukup. Dia tidak menyentuhku. Tidak pernah. Meski aku tahu, dari cara dia menatap, dari cara dia selalu ada, dia masih menyimpan perasaan yang sama sejak 10 tahun lalu.
Tapi dia menunggu. Menunggu aku sembuh. Bukan hanya secara fisik. Pintu depan warung tiba-tiba diketuk keras. Kami berdua berbalik. Sudah jam 11 malam. Warung sudah tutup sejak jam 10. Bagaskara bangkit. Tunggu di sini. Dia membuka pintu. Aku mendengar suara. Suara laki-laki parau. Putus asa. Tolong. Aku cuma mau ketemu Kirana sebentar. Tubuhku menegang. Aku kenal suara itu. Arjuna. Bagaskara memblokir pintu dengan tubuhnya. Dia tidak mau ketemu kamu. Kumohon. Bagas. 5 menit saja. Aku harus bicara dengannya. Aku berjalan ke depan. Bagaskara menoleh. Matanya bertanya. Kamu yakin? Aku mengangguk. Dia membuka pintu lebih lebar. Arjuna berdiri di ambang. Tapi bukan Arjuna yang aku kenal. Rambutnya beruban meski usianya baru 33 tahun. Wajahnya kurus. Tulang pipi menonjol tajam. Baju lusuh. Sepatu robek di bagian depan. Dia bebas dari penjara 3 bulan lalu. Aku tahu karena pengacara memberitahu. Hukuman dikurangi jadi 2 tahun karena perilaku baik dan kesaksian yang kooperatif dalam kasus korupsi perusahaan. Tapi 2 tahun di penjara sudah mengubahnya jadi bayangan manusia. Kirana. Suaranya bergetar. Terima kasih sudah mau ketemu. Aku tidak menjawab. Hanya menatap. Dia masuk dengan langkah ragu. Matanya menyapu interior warung. Dinding penuh foto korban kecelakaan yang sudah sembuh. Papan tulis dengan quotes motivasi. Meja-meja kayu hangat. Tempat yang bagus. Gumamnya. Aku baca artikel tentang warung ini di koran. Tentang kamu. Tentang semuanya. Kenapa kamu datang? Potongku langsung. Arjuna menarik napas gemetar. Aku mau minta maaf. Kata-kata yang paling tidak berarti di dunia. Minta maaf? Ulangku datar. Untuk apa tepatnya? Untuk selingkuh? Untuk merencanakan kecelakaanku? Untuk meninggalkanku lumpuh di rumah sakit kelas 3? Untuk menikahi selingkuhanmu 2 minggu setelah aku hampir mati? Setiap pertanyaan seperti tampar. Arjuna mundur selangkah setiap kalimat. Untuk semuanya. Bisiknya akhirnya. Aku tahu maaf tidak cukup. Aku tahu aku tidak layak. Kamu benar. Kamu tidak layak. Keheningan mencekik. Arjuna berlutut tiba-tiba. Kedua lutut menghantam lantai keras. Tangannya terlipat seperti orang berdoa. Kirana. Kumohon. Berikan aku kesempatan kedua. Aku sudah kehilangan segalanya. Pekerjaan, keluarga. Cahaya kabur begitu aku ditangkap. Teman-teman semua menghindari aku. Aku tidak punya siapa-siapa. Bagus. Jawabku dingin. Sekarang kamu tahu rasanya. Air mata mengalir di pipinya. Bukan air mata menyesal. Tapi air mata putus asa. Aku masih cinta padamu. Aku tahu aku salah. Tapi di penjara aku menyadari kamu satu-satunya yang pernah tulus mencintai aku. Cahya cuma mau uangku. Keluargaku cuma mau status. Tapi kamu mencintai aku saat aku bukan siapa-siapa. Aku tertawa. Suara pendek tanpa humor. Kamu salah. Aku mencintai versi kamu yang tidak pernah ada. Pria yang aku nikahi tidak pernah nyata. Bagaskara berdiri di belakangku. Tidak menyentuh. Tapi cukup dekat untuk mengingatkan aku tidak sendirian. Arjuna menatap Bagaskara dengan mata memerah. Jadi dia penggantinya? Sopir angkot yang dulu kamu tolak. Jaga bicaramu, desis Bagaskara. Dia bukan penggantinya, kataku sebelum situasi memburuk. Karena tidak ada yang perlu diganti. Kamu tidak pernah jadi bagian hidupku yang perlu diganti. Kamu cuma fase kelam yang sudah berakhir. Arjuna berdiri perlahan, lutut gemetar. Jadi itu saja. 2 tahun pernikahan kita tidak berarti apa-apa. 3 tahun. Koreku. Dan tidak. Itu tidak berarti apa-apa. Karena semuanya dibangun di atas kebohongan.
Dia mengulurkan tangan kotor dengan kuku hitam. Kirana, aku berubah. Penjara mengubahku. Aku mengerti sekarang. Jangan sentuh aku. Suaraku meletus. Aku mundur. Walker hampir terjatuh. Bagaskara menangkapku. Arjuna membeku. Tangan masih terulur. Kamu mengerti apa? Lanjutku dengan suara bergetar marah. Kamu mengerti setelah kamera pengawas mencatatmu 24 jam? Setelah kamu tidak punya pilihan lain selain merenung? Itu bukan penyesalan, Arjuna. Itu cuma konsekuensi. Aku menyesal. Kamu menyesal tertangkap. Teriakku. Kamu menyesal rencana gagal. Kamu menyesal Cahya kabur. Tapi kamu tidak pernah menyesal melakukan apa yang kamu lakukan padaku. Arjuna terdiam. Wajahnya hancur. Itu tidak benar. Kalau begitu lihat aku. Aku melangkah maju. Langkah gemetar dengan Walker. Lihat baik-baik apa yang kamu lakukan. Aku tidak akan pernah berlari lagi. Tidak akan pernah menari lagi. Setiap pagi aku bangun dengan rasa sakit. Setiap malam aku tidur dengan obat pereda nyeri. Dan kamu datang ke sini minta kesempatan kedua. Aku tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Lebih sumbang. Kamu tahu apa yang lucu? Aku sudah memaafkanmu. Arjuna menatapku dengan mata berbinar harapan. Tapi memaafkan tidak berarti aku mau kamu kembali. Lanjutku. Memaafkan berarti aku melepaskan kamu dari hidupku. Sepenuhnya. Selamanya. Harapan di matanya mati. Bagaskara membuka pintu lebar-lebar. Sudah waktunya kamu pergi, katanya pelan tapi tegas. Arjuna tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana. Makhluk hancur di tengah warung yang dibangun dari puing-puing kehancuran yang dia ciptakan. Aku tidak punya tempat tujuan. Bisiknya akhirnya. Itu bukan masalahku lagi, jawabku. Dia berbalik perlahan. Berjalan ke pintu dengan langkah terseret. Di ambang pintu, dia berhenti. Aku harap suatu hari kamu bisa benar-benar memaafkan aku. Aku sudah bilang, aku sudah memaafkan. Tapi itu untuk diriku sendiri, bukan untukmu. Arjuna keluar ke malam Jakarta yang dingin. Pintu tertutup di belakangnya. Aku berdiri di sana. Napas tersengal, tubuh gemetar. Bagaskara memelukku dari belakang. Pelukan lembut yang tidak menuntut, hanya menopang. Kamu luar biasa, bisiknya di telingaku. Aku menatap pintu tertutup itu. Merasakan sesuatu lepas dari dada. Beban yang sudah kubawa 2 tahun akhirnya jatuh. Bukan kepuasan. Bukan kemenangan. Hanya kekosongan yang damai. Aku lapar, kataku tiba-tiba. Kamu masih ada nasi goreng? Bagaskara tertawa. Suara hangat yang mengusir kegelapan. Untukmu? Selalu. Kami berjalan ke dapur bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku tidak menoleh ke belakang. Masa lalu sudah pergi. Saatnya hidup untuk masa depan. 2 minggu setelah Arjuna pergi, warung kami penuh seperti biasa. Sabtu sore, sesi sharing bulanan. 15 orang duduk melingkar, berbagi cerita pemulihan mereka. Aku baru selesai bicara tentang pentingnya memaafkan diri sendiri ketika Bagaskara berdiri dari kursinya. Permisi sebentar, katanya ke seluruh ruangan. Ada yang mau aku sampaikan. Aku menoleh bingung. Ini bukan bagian dari rundown. Dia berjalan ke tengah lingkaran, tepat di depanku. Wajahnya tegang, tangannya gemetar sedikit. Bagas, ada apa? Dia berlutut. Napas tercekat di tenggorokanku. Ruangan mendadak hening total. Dari saku celananya, dia mengeluarkan kotak beludru kecil berwarna biru tua. Membukanya. Di dalamnya cincin perak sederhana dengan batu safir kecil. Bukan berlian, tidak mewah, tapi indah dengan caranya sendiri. Kirana Mahesa, katanya dengan suara yang bergetar tapi jelas.
10 tahun lalu aku melamarmu dan kamu menolak. Kamu bilang aku bukan orang yang tepat, dan mungkin waktu itu kamu benar. Beberapa orang di ruangan mulai tersenyum. Ada yang sudah mengeluarkan ponsel untuk merekam. Tapi sekarang aku mau tanya lagi. Bukan karena aku sudah berubah, atau karena aku sudah punya uang lebih. Tapi karena aku ingin menghabiskan sisa hidupku membuktikan bahwa cinta yang tulus itu nyata. Air mataku mulai mengalir sebelum aku sempat menahannya. Aku tahu kamu masih dalam proses sembuh. Aku tahu kamu mungkin belum siap untuk hubungan baru. Tapi aku sudah menunggu 10 tahun. Dan aku siap menunggu 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, selamanya kalau perlu. Dia mengangkat cincin itu lebih tinggi. Kirana, maukah kamu menikah denganku? Seluruh warung meledak. Tepuk tangan, teriakan, tangisan. Tapi aku hanya fokus pada wajah Bagaskara, wajah yang sudah begitu familiar, begitu aman. Bagas. Suaraku hilang. Kamu tidak harus jawab sekarang, katanya cepat. Aku bisa tunggu sampai kamu. Ya. Satu kata. Keluar begitu saja dari mulutku sebelum otakku sempat berpikir. Mata Bagaskara melebar. Apa? Ya. Ulangku, kali ini lebih keras. Aku mau menikah denganmu. Untuk sesaat dia hanya menatapku, seperti tidak percaya kata-kata yang baru dia dengar. Lalu senyum paling lebar yang pernah kulihat merekah di wajahnya. Dia berdiri, meraih tanganku dengan lembut. Tangan kanan yang masih kadang gemetar karena kerusakan saraf. Memasukkan cincin itu ke jari manisku. Pas sempurna. Seperti dibuat khusus untukku. Seluruh warung bersorak. Orang-orang berdiri, bertepuk tangan, menangis bahagia. Seorang ibu-ibu yang juga korban kecelakaan motor memelukku sambil terisak. Mbak Kirana pantas bahagia, bisiknya. Bagaskara memelukku, pelukan erat yang menyalurkan semua hal yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. 10 tahun penantian. 2 tahun merawat tanpa pamrih. Semua terbayar dalam satu momen ini. Aku janji akan jadi suami yang baik, bisiknya di telingaku. Kamu sudah jadi yang terbaik sebelum aku bilang ya. Jawabku. Kami melepas pelukan. Dia menyeka air mataku dengan ibu jari, gerakan lembut yang sudah dilakukannya ratusan kali selama 2 tahun terakhir. Kapan kita nikah? Tanyanya sambil tersenyum. Secepat mungkin, jawabku tanpa ragu. Aku sudah buang cukup banyak waktu dengan orang yang salah. Tawa meledak di antara kami. Tawa yang bebas, ringan, sesuatu yang belum pernah aku rasakan dalam waktu sangat lama. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang dan kami berdua membersihkan warung, Bagaskara menghentikan gerakanku. Ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu, katanya serius. Jantungku berdegup cepat. Apa? Tadi pagi ada yang datang ke warung, wartawan dari Jakarta Daily. Mereka mau wawancara tentang kisah kita untuk artikel fitur minggu depan. Aku mengernyit. Kamu sudah bilang apa? Aku bilang tunggu aku tanya kamu dulu. Tapi Kirana. Dia memegang kedua tanganku. Kalau kamu setuju, ini bisa jadi platform bagus untuk menginspirasi lebih banyak orang. Cerita kamu, cerita kita, tentang bangkit dari pengkhianatan dan menemukan cinta yang tulus. Aku terdiam, memikirkan konsekuensinya. Nama dan wajahku akan semakin publik. Orang-orang akan tahu detail paling intim dari kehancuranku. Tapi mereka juga akan tahu aku bertahan. Aku menang. Oke, kataku akhirnya. Tapi dengan syarat, kita tidak bahas Arjuna lebih dari yang diperlukan. Aku tidak mau dia jadi fokus cerita. Fokusnya tentang pemulihan, tentang harapan. Deal. 3 hari kemudian, artikel itu terbit. Halaman penuh dengan foto-foto, aku dengan Walker, Bagaskara membantu latihan fisioterapi, warung penuh pelanggan, dan foto kami berdua tersenyum dengan cincin terlihat jelas. Headline, dari lumpuh jadi inspirasi. Kisah Kirana yang bangkit dari pengkhianatan dan menemukan cinta sejati.
Artikel viral dalam hitungan jam. Ratusan ribu share. Jutaan views. Komentar membanjiri media sosial kami. Ini cerita paling menyentuh yang pernah aku baca. Semoga langgeng Mbak Kirana dan Mas Bagas. Arjuna pasti nyesel seumur hidup ninggalin permata kayak Mbak Kirana. Mas Bagas adalah definisi pria sejati. Setia walau ditolak. Membantu tanpa pamrih. Salut. Tapi satu komentar membuat dadaku sesak. Komentar dari akun anonim. Aku yang salah. Aku yang hancurkan hidupmu. Aku layak sengsara. Tapi lihat kamu bahagia dengan dia, setidaknya aku tahu kamu akan baik-baik saja. Maafkan aku, Kirana. Selamanya. Aku tahu itu dari Arjuna. Gaya tulisannya, pola kalimatnya, tidak ada yang lain menulis seperti itu. Bagaskara membaca di atas bahuku. Tubuhnya menegang. Kamu mau balas? Tanyanya pelan. Aku menatap komentar itu lama. Jemariku melayang di atas keyboard ponsel. Lalu aku menutup aplikasi tanpa menulis apapun. Tidak, jawabku. Dia tidak layak dapat balasan. Tidak layak dapat penutupan. Biarkan dia hidup dengan ketidakpastian, sama seperti dia meninggalkan aku dulu. Bagaskara memelukku dari belakang. Aku bangga padamu. Bulan berikutnya kami menikah. Pernikahan sederhana di taman belakang warung. Tidak ada dekorasi mewah. Tidak ada ratusan tamu. Hanya 50 orang terdekat. Korban kecelakaan yang sudah jadi keluarga. Tim medis yang merawatku. Beberapa teman lama Bagaskara. Aku berjalan menuju pelaminan tanpa walker. Langkah pelan dengan tongkat ringan, tapi langkah sendiri tanpa ditopang. Dokter Salma menangis melihatku. 2 tahun lalu aku bilang kamu mungkin hanya bisa aktivitas dasar. Bisiknya saat bersalaman. Kamu membuktikan aku salah. Kamu luar biasa. Bagaskara menungguku di pelaminan dengan mata berkaca-kaca. Ketika aku sampai di sampingnya, dia membisikkan. 10 tahun menunggu sangat worth it. Ijab kabul berjalan lancar. Penghulu mengucapkan doa. Kami resmi suami istri. Saat Bagaskara mencium keningku, lembut, penuh hormat, aku mendengar bunyi kamera ponsel di mana-mana. Tapi aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan cinta yang tidak bersyarat. Cinta yang tidak menuntut kesempurnaan. Cinta yang bertahan bahkan ketika segalanya hancur. Resepsi berakhir jam 9 malam. Kami kembali ke apartemen kecil di atas warung, tempat yang sudah jadi rumah kami. Bagaskara membukakan pintunya untukku. Di dalam, dia sudah menyiapkan bunga mawar putih di vas kecil, sentuhan romantis yang tidak kuduga darinya. Selamat datang di rumah kita, Nyonya Bagaskara, katanya sambil tersenyum. Nyonya Bagaskara. Nama yang terasa lebih benar dari Nyonya Wibisono yang dulu. Aku melepas sepatu, berjalan ke jendela. Jakarta malam terlihat dari sini. Lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Bagaskara berdiri di belakangku, tidak menyentuh. Hanya ada. Kamu menyesal? Tanyanya pelan. Menyesal tentang apa? Tentang semua yang terjadi. Tentang Arjuna. Tentang kecelakaan. Aku berbalik menatapnya. Kalau tidak ada semua itu, aku tidak akan ada di sini sekarang. Tidak akan buka warung. Tidak akan bantu ratusan orang. Tidak akan menikah denganmu. Jadi kamu bersyukur. Aku tidak bersyukur untuk rasa sakitnya. Tapi aku bersyukur untuk pelajarannya. Aku memegang tangannya. Tangan yang kasar karena kerja keras, tapi hangat dan tulus. Aku belajar siapa yang benar-benar peduli ketika aku di titik terendah. Dan ternyata orangnya sudah ada sejak dulu. Aku saja yang terlalu buta untuk melihat. Bagaskara menarikku ke pelukannya. Pelukan yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Lebih dalam. Lebih intim. Pelukan suami untuk istri. Aku akan jaga kamu selamanya. Bisiknya. Aku tahu, bisikku balik. Dan aku akan jaga kamu juga. Kita tim sekarang.
Selamanya tim. Kami berdiri di sana lama, dua orang yang sudah melewati neraka dan kembali dengan luka yang jadi kekuatan. Di luar, Jakarta terus berjalan. Kehidupan terus bergulir. Dan di suatu tempat di kota yang sama, Arjuna mungkin masih terjaga, masih memikirkan apa yang dia hilangkan. Tapi itu bukan urusanku lagi. Aku punya masa depan untuk dijalani. Dengan pria yang tepat. Di waktu yang tepat. Akhirnya,